Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Lanyala Kuning, mata kuliah pemasaran jasa akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Arini SEMAK AKCA. Saya perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kualitas jasa dan customer value. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya yang pertama. Saya sendiri yaitu Putri Ramadhani, yang kedua Muhammad Ramadhani, yang ketiga Kunila Ilia, yang keempat Sinta Trinovalia, yang kelima Winda Ristua Sitanggang, dan yang terakhir Wisa Audina. Oke, kita masuki materi yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai kualitas jasa. Kualitas adalah usaha perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh suatu organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan melibatkan segenap kompeten dalam organisasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kualitas jasa menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Kotler. Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Zetam dan Bittner 2008 menyatakan bahwa kualitas jasa merupakan total pengalaman yang hanya dapat dievaluasi oleh konsumen. Menurut Loverlook dan Wirtz juga menyatakan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Definisi kualitas layanan jasa menurut Wyckoff sebagaimana diikuti oleh Tjeptono adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Karakteristik jasa memiliki 4 macam, yaitu tidak berwujud atau intangible. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Yang ketiga, bervariasi, variability. Dan yang terakhir, tidak tahan lama atau perishability. Indikator jasa. 1. Keandalan, reliability. 2. Responsifan atau ketanggapan, responsiveness. 3. Kepastian, asuransi. 4. Empati. 5. Berwujud, tangible. Peran penting kualitas jasa. 1. Meningkatkan reputasi perusahaan. 2. Kesempatan mewujudkan cost reduction. 3. Menjadi kunci untuk menjadi loyalitas pelanggan. Pelanggan adalah semua individu yang melakukan suatu transaksi, baik itu barang ataupun jasa, untuk keperluan pribadinya. Seorang pelanggan mungkin membutuhkan barang atau jasa untuk keperluan pribadinya, namun di balik itu semua perusahaan atau organisasi menyediakan barang atau jasa yang justru memerlukan para pelanggan agar perusahaannya dapat terus beroperasi. Pelanggan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler dalam bukunya Principle of Marketing, adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Yang kedua, menurut Cambridge International Dictionaries, dalam Lupi Yoadi, pelanggan adalah a person who buys goods or a service, atau pelanggan adalah seseorang yang membeli barang dan jasa. Yang ketiga, menurut Jerry, dalam Harkiranpal, mengatakan customer are the purpose of what we do and rather than them depending on us, we very much depend on them. Yang keempat, menurut Griffin, definisi pelanggan atau customer berasal dari kata custom yang didefinisikan sebagai membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa dan memperhatikan kebiasaan. Analisis kesenjangan kualitas jasa. Model SERVQUAL yang juga dikenal dengan model analisis kesenjangan merupakan penilaian antara harapan dengan kinerja. Menurut Parasuraman, pada tahun 1985, ada 5 hal kesenjangan yang dapat menyebabkan kegagalan penyampaian jasa
dan akan berpengaruh terhadap kualitas jasa. Kesenjangan atau GAP kualitas jasa yang 5 tersebut adalah: yang pertama, persepsi manajemen, yang kedua, spesifikasi kualitas, yang ketiga, penyampaian pelayanan, yang keempat, komunikasi pemasaran, dan yang kelima, pelayanan yang dirasakan. Customer value. Customer value adalah tingkat kepuasan yang didapat konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya. Namun, harga pembelian bukan satu-satunya sumber kepuasan dari konsumen. Ada banyak aspek lain yang mempengaruhinya, salah satunya termasuk brand, kualitas produk, dan manfaat jangka panjang dari produk tersebut. Customer value juga merupakan hal yang subjektif. Konsumen bisa saja tidak puas dengan value produk yang Anda tawarkan. Alasannya, karena produk tersebut memang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Lalu, apakah customer value sepenuhnya berada di tangan konsumen? Tentu tidak. Anda memang tidak dapat memenuhi semua keinginan pembeli, tetapi Anda dapat mempengaruhi mereka agar menginginkan penawaran Anda. Disinilah dibutuhkan strategi pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi customer value. Customer value ini suatu produk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi Anda maupun dari target konsumen. Berikut ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama itu fungsi produk atau layanan. Yang kedua itu unique selling point. Yang ketiga itu harga. Yang keempat kualitas. Yang kelima sumber daya produk atau layanan. Yang keenam branding dan pemasaran. Yang ketujuh itu preferensi target konsumen. Yang kedelapan tingkat pendapatan target konsumen. Yang kesembilan, pengalaman target konsumen dalam menggunakan produk. Dan yang ke-10 itu layanan serupa. Nah, di antara poin-poin tersebut, Anda dapat melihat bahwasanya ada 3 faktor yang berasal dari target konsumen, yang dimana artinya faktor-faktor tersebut tidak dapat sepenuhnya Anda kontrol. Misalnya, preferensi target konsumen dan pengalaman mereka dengan kompetitor Anda. Maka di sini bisa dipahami bahwasannya menembus industri yang persaingannya ketat itu tidaklah mudah. Kebanyakan konsumen biasanya telah memiliki preferensi brand. Untuk itu, Anda harus memiliki strategi untuk menenangkan hati para konsumen. Caranya yaitu dengan melakukan segmentasi pasar. Lakukanlah riset untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang belum terlayani oleh kompetitor. Nah, dari hasil riset itulah Anda dapat menciptakan value yang belum pernah didapatkan golongan konsumen tertentu. Akan tetapi, jangan lupa untuk mengukur value yang Anda ciptakan juga. Cara mengurangi customer value. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi customer value dari produk atau layanan. Di antara masing-masing cara, rumus berikut ini adalah yang paling sederhana. Customer value sama dengan manfaat dikurang harga. Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin besarnya manfaat yang didapatkan konsumen dengan harga yang sama, semakin besar pula customer value-nya. Dengan demikian, Anda tidak perlu melakukan perang harga dengan keuntungan rendah. Jika masih dapat menawarkan value yang lebih baik dari calon konsumen. Beberapa tips mengembangkan customer value. 1. Bantu target konsumen memahami value Anda. 2. Memberikan pelayanan terbaik. 3. Meminta masukan dari pelanggan. 4. Menciptakan unique selling point baru sebelum didahului kompetitor. 5. Lakukan branding. Dari penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan adalah kualitas jasa di atas adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen mampu memenuhi harapan dan kepuasan konsumen. Setiap sistem manajemen memiliki keinginan tinggi terhadap kualitas. Sebagai contoh, penerapan Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma di perusahaan selalu berbicara sebagai kita membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan-perbaikan. Kenapa kualitas ini sangat penting bagi bisnis? Yaitu karena A. Meningkatkan reputasi perusahaan. B. Kesempatan mewujudkan customer reproduction. C. Menjadi kunci untuk mendapatkan loyalitas.
Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.